Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anakku semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tanggal 23 Juli 2023 kita bisa bermuajahah di kelas 7A dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pertemuan kita ini kita awali dengan membaca doa dengan awalan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan berdoa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassirli ya man tayassarana ya sayyidana ya aini qultu ultufli ya man tafaddalana ya rabbana ya aini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pertemuan pagi hari ini sudah kita awali dengan doa. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya akan mengabsen anak-anak semuanya yang masuk pada hari ini. Pertama Muhammad Thohiron, Muhammad Nafis ada, Muhammad Badrut Tamam ada, Muhammad Thohirin ada, Muhammad Ridwan ada, Siti Khalifatul Amin ada, Siti Fatimah ada, Siti Nadirah ada, Siti Wasiatun Nima ada, Nur Syarifatul Qalbi ada. Terima kasih, alhamdulillah. Ini mari kita melanjutkan ke materi. Materi pertama yang akan saya sampaikan di awal tahun ajaran baru ini yaitu pengertian toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh itu menurut bahasa artinya adalah bersih dan suci dari segala kotoran, itu toharoh. Adapun toharot menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, dan benda-benda yang lain. Ini toharoh. Jadi toharoh itu menurut bahasa artinya bersih dan suci dari kotoran. Adapun toharoh menurut istilah yaitu bersuci dari hadas kecil, besar, bersuci dari najis yang ada di badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, dan benda-benda lain. Kita lanjut materi yang kedua. Pembahasan yang kedua, bukan materi, pembahasan yang kedua yaitu toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh hadas dan toharoh khobas. Toharoh khobas atau kotoran. Toharoh hadas, bersuci hadas, mensucikan hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan wudu, melaksanakan mandi besar, bertayamum yang jadi sebagai gantinya pakai air. Kalau tidak ada air, kita dengan bertayamum. Cara bersuci hadas
yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Ketika tidak ada air berarti gantinya yaitu dengan memakai tayamum. Ini yang kedua. Kita lanjutkan. Toharoh khobas. Apa toharoh khobas itu? Toharoh khobas itu yaitu membersihkan jiwa dari dosa, membersihkan maksiat, membersihkan iri dengki dari hati kita, membersihkan sifat sombong, membersihkan sifat menipu, membersihkan sifat dengki, membersihkan sifat riya yang ada di badan kita atau di jiwa kita, membersihkan ujub juga yang ada di jiwa kita. Itu toharoh khobas. Kalau toharoh hadas, toharoh hadas itu membersihkan badan kita karena hadas kecil, kencing, hadas besar, kita buang air besar atau hadas besar lainnya. Kalau toharoh khobas yaitu toharoh membersihkan jiwa kita, bersihkan dari dosa dengan berbanyak istighfar, membersihkan diri kita dari maksiat, membersihkan jiwa kita dari iri, membersihkan jiwa kita dari sifat sombong, sifat penipu, sifat dengki, sifat riya dan ujub. Anak-anakku semuanya, kita lanjut pengertian najis dan macam-macam najis, cara menghilangkan najis, manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Ini nanti akan kita ulas, akan kita bahas bersama. Pengertian najis sekarang anak-anak. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Kotor yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadikan ketidaksahan ketika melaksanakan sholat. Itu najis menurut istilah. Kalau menurut bahasa tadi, najis yaitu ya kotoran yang menjijikkan, kita lihat menjijikkan, itu najis. Adapun menurut istilah, najis adalah suatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahannya kita melaksanakan sholat. Jadi najis adalah suatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Sekarang macam-macam najis. Macam-macam najis. Pertama yaitu namanya najis mukhafafah atau najis ringan anak-anak. Apa najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Itu kalau anak yang masih umur di bawah 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu ketika kencing, berarti barang yang kena kencingnya air anak yang masih umur di bawah 2 tahun itu dinamakan najis mukhafafah. Yang kedua yaitu najis mughalladah atau najis yang berat. Apa najis mughalladah? Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi serta keturunannya. Jadi anjing, babi itu ketika kita menempel atau kena liurnya atau kita dijilat, itu badan kita atau baju kita yang dikena liurnya atau baju kita yang dijilat, itu namanya najis mughalladah. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Apa definisi najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia
jalan depan, jalan belakangnya manusia, kecuali air mani yang keluar dari jalan depannya orang laki-laki, dan barang yang cair yang memabukkan itu termasuk najis mutawasito, barang cair yang memabukkan. Hewan yang tidak halal dimakan, hewan yang tidak halal untuk dimakan itu juga najis, kecuali manusia, belalang, dan ikan. Ini macam-macam najis. Jadi najis itu ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mughalladhah, najis mutawasito. Kita lanjut berikutnya. Najis mutawasito. Najis mutawasito itu ada 2 macam, najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa definisi atau pengertian najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang berwujud seperti contoh kotoran hewan yang kelihatan, kotoran manusia. Itu najis ainiyah, yang kelihatan. 2 yaitu najis hukmiyah. Apa pengertian najis hukmiyah, anak-anak? Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terwujud, jadi tidak bisa dilihat. Seperti contoh bekas kencing yang sudah kering. Jadi bekas kencingnya anak kecil yang sudah lebih, yang sudah 2 tahun tadi, atau bekas air kencingnya yang lebih dari 2 tahun. Ketika sudah kering kan tidak kelihatan. Itu namanya najis hukmiyah. Sekarang cara menghilangkannya. Cara menghilangkan najis-najis yang sudah diterangkan di depan tadi. 1 yaitu najis mukhafafah tadi. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Seumpama tadi Ridwan kena kencing, air kencingnya adiknya di kakinya Ridwan atau tangannya Ridwan. Cara mensucikannya bagaimana Ridwan? Yaitu dengan cara kita memercikkan air ke tangan kita, ya, lalu kita gosok, kita bersihkan. Tidak cukup. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito itu cara mensucikannya dengan cara dibasuh 1 kali, asal sifat najisnya sudah hilang. Kalau 1 kali dibersihkan, dibasuh, sudah tidak ada warna najis, tidak ada baunya najis, sudah ada rasa najis, ya cukup. Boleh juga 3 kali, 3 kali basuhan atau 3 kali cucian. Jika ketika dibasuh 1 kali itu belum bersih, kita basuh 3 kali, warna sudah tidak ada, bau sudah tidak ada, dan rasanya juga sudah tidak ada, berarti sudah bersih. Jika najisnya itu najis hukmiyah, kelihatan, tidak kelihatan, maka cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Contoh, air kencingnya adik Ridwan yang tadi berkencing di lantai. Ketika udah kering kan tidak kelihatan, airnya udah tidak kelihatan, cuman bekasnya aja. Gimana cara mensucikannya kalau najisnya hukmiyah? Ya kita guyang air lantainya itu udah cukup yang kena najis tadi. Yang berikutnya yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah tadi cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali basuhan. 7 kali basuhan, yang salah satu dari 7 kali basuhan itu harus
disertai dengan debu. Itu cara mensucikan najis, anak-anak. Kita melanjutkan berikutnya. Manfaat suci dari najis itu apa? Ketika sudah bersih dari najis, suci dari najis, manfaatnya apa? Manfaatnya ialah satu, itu baik untuk kesehatan jasmani kita. Yang kedua, baik untuk kesehatan rohani kita. Yang ketiga, yaitu baik untuk sikap dan berakhlakul karimah. Dengan kita suci dari najis, maka kesehatan jasmani kita akan terjaga. Rohani kita bersih, hati kita, jiwa kita juga akan terjaga. Yang ketiga, dengan kita mensucikan najis, itu salah satu akhlak yang baik, salah satu akhlak yang mulia. Sekarang manfaat bersuci terhadap najis. Manfaatnya bersuci terhadap najis yang terkena di badan kita maupun di tempat sholat kita. Itu manfaatnya bersuci terhadap najis itu apa? Manfaatnya bersuci terhadap najis ialah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita mau sholat kok masih ada najis di badan kita, masih ada najisnya di tempat sholat kita atau pakaian kita, ya harus kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu. Itu manfaatnya. Jadi ketika kita mau sholat kok masih membawa najis di badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, ya harus kita bersihkan dulu biar nanti sholat kita menjadi yang sempurna. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, kita lanjut, yaitu menerangkan tentang hadas besar dan hadas kecil. Tadi kan mulai toharoh, itu ada toharoh hadas, ada toharoh kobas. Sekarang macam hadas. Hadas itu ada dua macam, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Apa kriteria atau definisi pengertian dari hadas besar? Ini, hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Contoh yang kita diwajibkan untuk mandi besar ketika kita mengeluarkan air mani. Kalau perempuan, si Fatimah mengeluarkan darah haid. Kalau sudah suci harus mandi besar. Juga pertemuan antara dua alat kelamin orang laki-laki dan perempuan yang sudah ketemu itu juga mewajibkan mandi besar. Itu termasuk hadas besar. Hadas kecil sekarang anak-anak. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi yang mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Kalau hadas kecil yaitu sesuatu yang terjadi pada diri kita yang mengharuskan seseorang tersebut atau kita ini harus wudu apabila keluar sesuatu atau terjadinya sesuatu. Contoh, jika kita buang air kecil. Jadi selesai buang air kecil, kalau kita mau sholat, ya harus wudu. Jadi buang air kecil itu hadas kecil. Terus termasuk lagi buang air besar. Ya, buang air besar itu juga termasuk hadas kecil. Ketika mau melakukan sholat, ya harus wudu dulu. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, materi atau berikutnya yaitu macam-macam hadas besar. Macam-macam hadas besar diantaranya bersetubuh atau hubungan suami istri itu bisa menjadikan antara suami dan istri mengandung hadas besar. Keluar mani
baik karena mimpi maupun hal lain. Berikutnya nifas, keluar darah haid, meninggal dunia, itu juga termasuk hadasnya hadas besar. Kita lanjut. Berikutnya itu macam-macam hadas kecil. Macam-macam hadas kecil itu satu, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau kubul atau dubur jalan belakang. Tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Jadi tidur terlentang maupun miring. Tapi kalau duduknya itu masih sempurna, itu tidak termasuk hadas kecil. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa membatas. Jadi pakai telapak, kalau pakai atasnya telapak tangan tidak apa-apa. Yang keempat yaitu hilang akal karena sakit atau mabuk. Anakku semuanya, mungkin ini materi toharoh yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dipelajari lagi di rumah, juga dilakukan biar jadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu dari saya pertemuan pagi hari ini. Ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan surat Al-Ashr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.